Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan membuat video tentang sistem komunikasi intrapersonal. Dengan anggota yang pertama, Ayu Indra Lestari dengan NIM 2004047. Yang kedua, Bunga Valensi dengan NIM 200040448. Yang ketiga, Hanifa Zahara dengan NIM 200040060. Yang keempat dengan saya sendiri yaitu Maharani dengan NIM 200040066. Baiklah, pemateri pertama akan disampaikan oleh Hanifah. Kepada Hanifah dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baiklah, saya akan mempresentasikan materi yang pertama. Next slide. Materi yang pertama yaitu tentang memori. Menurut Schlesinger dan Groves, memori adalah sistem yang sangat berstruktur, yang menyebabkan organisme sanggup merekam fakta tentang dunia dan menggunakan pengetahuannya untuk membimbing perilakunya. Setiap saat stimuli mengenai indera kita, setiap saat pula stimuli itu direkam secara sadar atau tidak sadar. Kemampuan rata-rata memori manusia untuk menyimpan memori menurut John Griffith, ahli matematika, menyebutkan 100 triliun bit. Menurut John von Neumann, ahli teori informasi, menghitungnya sampai 280 kuintillion bit. Next. Proses memori. Proses memori pertama yaitu merekam atau endossing. Pada proses ini terjadi pencatatan informasi melalui reseptor indera dan sirkuit saraf internal. Yang kedua yaitu penyimpanan atau stroke. Proses yang kedua ini menentukan berapa lama informasi itu berada bersama kita, dalam bentuk apa dan di mana. Penyimpanan bisa aktif atau pasif. Yang ketiga, pemanggilan atau retrieval. Dalam kehidupan sehari-hari, mengingat kembali adalah menggunakan informasi yang disimpan. Selanjutnya, jenis-jenis memori. Satu yaitu pengingatan atau recall. Recall adalah proses aktif untuk menghasilkan kembali fakta dan informasi secara kata demi kata tanpa petunjuk yang jelas. Yang kedua, pengenalan atau recognition adalah agar sukar untuk mengingat kembali sejumlah fakta, lebih mudah mengenalnya kembali. Yang ketiga, belajar atau learning adalah menguasai kembali pelajaran yang sudah pernah kita peroleh termasuk pekerjaan memori. Yang keempat, reintegrasi adalah rekonstruksi seluruh masa lalu dari saat petunjuk memori kecil. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Bunga. Kepada Bunga dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan pembacaan materinya, itu mekanisme memori. Satu, teori Aus atau disused teori. Menurut teori ini, memori hilang atau memudar karena waktu. William James juga Benton J. Underwood membuktikan dengan eksperimen bahwa
the memory memorizing one does, the poorer one's ability to memorize. Makin sering mengingat, makin jelek kemampuan mengingat. Yang kedua, teori interferensi. Menurut teori ini, Mohon maaf, Bunga, itunya mic-nya mati. Bunga, itu mic-nya te-unmute. secara singkat, teori ini menyatakan bahwa informasi mula-mula disimpan pada sensory store atau gudang inderawi. Kemudian masuk short term memory STM atau memori jangka pendek. Lalu dilupakan atau decoding untuk dimasukkan ke dalam long term memory atau memori jangka panjang. Selanjutnya ada berpikir. Berpikir merupakan manipulasi atau organisasi unsur-unsur lingkungan dengan menggunakan lambang-lambang sehingga tidak perlu langsung melakukan kegiatan yang tampak. Selanjutnya berpikir. Berpikir merupakan manipulasi atau organisasi unsur-unsur lingkungan dengan menggunakan lambang-lambang sehingga tidak perlu langsung melakukan kegiatan yang tampak. Dalam berpikir kita akan melibatkan semua proses yang kita sebut di atas yaitu sensasi, berpikir, dan memori. Saat berpikir maka melakukan penggunaan lambang, visual, atau grafis. Berpikir dilakukan untuk memahami realitas dalam rangka mengambil keputusan, memecahkan persoalan, dan menghasilkan yang baru. Baiklah, untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Ayu Indralestari. Kepada Ayu, disilahkan. Baik, selanjutnya materi mengenai tahap proses berpikir. Yang pertama berpikir autistik, yaitu melamun, berfantasi, menghayal, dan wishful thinking. Yang kedua berpikir realistik, disebut juga nalar atau reasoning, ialah berpikir dalam rangka menyesuaikan diri dengan dunia nyata. Selanjutnya, materi mengenai proses berpikir. Simbol-simbol yang digunakan untuk berpikir pada umumnya berupa kata-kata atau bahasa. Karena itu sering dikemukakan bahwa bahasa dan berpikir mempunyai kaitan yang erat. Dengan bahasa manusia dapat menciptakan ratusan ribuan simbol-simbol yang memungkinkan manusia dapat berpikir begitu sempurna apabila dibandingkan dengan makhluk lain. Sekalipun bahasa merupakan alat yang cukup ampuh dalam proses berpikir. Sebab masih ada lagi yang dapat digunakan, yaitu bayangan atau gambaran. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Ayu. Materi selanjutnya akan saya bacakan sendiri, yaitu materi tentang faktor yang mempengaruhi komunikasi interpersonal. Yang pertama yaitu perkembangan.
yaitu tingkat perkembangan dalam berbicara bervariasi dan hal ini berhubungan erat dengan perkembangan anak. Orang tua memberikan pengaruh penting terhadap kemampuan anak untuk berkomunikasi. Perkembangan pada individu menentukan jenis komunikasi apa yang akan dipilih. Next. Yang selanjutnya yaitu nilai. Nilai dapat mempengaruhi interpretasi pesan yang juga bagaimana individu menginterpretasikan ide yang datang dari orang lain. Jika nilai yang dimiliki seseorang berbeda dan tidak ada penyesuaian antara individu, kemungkinan akan terjadi konflik saat melakukan komunikasi. Yang ketiga yaitu emosi. Emosi dapat membuat seseorang salah menginterpretasikan pesan yang diterima. Jika emosi mempengaruhi komunikasi di mana sebagai perasaan subjektif seseorang dan mempengaruhi individu sebagai berinteraksi dengan seseorang. Yang keempat, latar belakang sosial kultural, yaitu budaya adalah hasil dari mempelajari cara berbuat, berpikir, dan merasakan. Pengaruh kebudayaan menetapkan batas bagaimana seseorang bertindak dan berkomunikasi. Dalam hal ini, komunikator harus bisa menyesuaikan dengan kebudayaan komunitas agar komunikasi yang berjalan menjadi efektif. Yang kelima yaitu gender. Pria dan wanita memiliki cara berkomunikasi yang berbeda-beda. Anak perempuan biasanya berkembang pusat di otak lebih bagus daripada laki-laki. Selanjutnya yaitu pengetahuan. Penggunaan bahasa yang umum sangat tepat digunakan jika pengirim dan penerima pesan memiliki tingkat pengetahuan yang berbeda. Pesan akan menjadi tidak jelas jika kata yang digunakan tidak dikenal penerima, karena pemakaian bahasa yang tidak lazim menjadi faktor yang sangat membantu dalam berkomunikasi untuk menjembatani perbedaan yang terjadi. Yang ketujuh yaitu faktor lingkungan. Seseorang dapat berkomunikasi lebih baik dalam lingkungan yang nyaman. Gangguan lingkungan juga bisa mengganggu pesan yang dikirim. Lingkungan yang nyaman sangat membantu dalam proses komunikasi. Karena inilah lingkungan menjadi faktor yang mempengaruhi dalam komunikasi. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Memori adalah sistem yang sangat bertekstur yang menyebabkan organisme sanggup merekam faktor tentang dunia dan menggunakan pengetahuannya untuk membimbing perilakunya. 3 proses memori diantaranya yaitu perekaman, penyimpanan, dan pemanggilan. Memori mempunyai pesan besar dalam komunikasi interpersonal yang mempengaruhi baik persepsi maupun cara berpikir seseorang. Kepribadian yang terbentuk dalam diri seseorang mempengaruhi emosi, cara berpikir, dan cara bergaulnya. Dengan memahami karakter atau kepribadian dalam diri sendiri, komunikasi intrapersonal, komunikasi yang kita lakukan dengan orang lain akan berjalan efektif. Sedangkan berpikir ialah berkembangnya ide dan konsep di dalam diri seseorang. Berpikir realistik disebut juga nalar, yakni berpikir dalam rangka menyesuaikan diri dengan dunia nyata. Baiklah, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kalau ada salah dan janggalnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.